Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada video kali ini kita bisa belajar bersama tentang ilmu yang dalam video ini kita belajar tentang bahasa Inggris. Ini saya menjelaskannya bersifat parsial-parsial karena memang kebutuhan kita itu macam-macam ya. Jadi nanti ketika materi ini nanti mau bingungkan, maka kita harus menghubungkan dengan materi yang lain seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apa itu kalimat verbal dan apa itu kalimat nominal. Jadi dalam bahasa Inggris kita belajar tentang tenses, dan di dalam tenses itu ada dua macam, yaitu ada yang namanya kalimat verbal, ada yang kalimat nominal, seperti itu. Jadi begini, dalam bahasa Inggris ya, itu ada yang namanya kalimat verbal. Dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya kalimat verbal, ada yang namanya kalimat nominal. Begini, apa itu kalimat verbal, apa itu kalimat nominal, akan kita bahas setelah ini. Akan tetapi yang perlu kita ketahui adalah seperti ini terlebih dahulu. Yang pertama, ya, kita harus tahu ada berapa jumlahnya yang verbal, ada berapa jumlah yang nominal. Jadi dalam tenses, ya, tenses itu kan ada 16. Ada ulama bahasa Inggris yang mengatakan tenses itu ada 16, pun ada juga yang mengatakan ulama bahasa Inggris mengatakan bahwa tenses itu ada 12. Mana yang benar? Semuanya benar, jadi tidak perlu diperdebatkan. Seperti itu. Tetapi memang dalam buku-buku yang asli bahasa Inggris, ya, itu memang yang sejauh yang saya ketahui itu memang ada 12 seperti itu. Tapi tidak ada juga di buku Let's Write itu ada ya, dalam buku, saya lupa pengarangnya, ada di buku judulnya kalau nggak salah Let's Write itu ada 16 insya Allah. Kalau tidak salah seperti itu, saya agak lupa. Yang jelas yang saya ketahui selama saya belajar bahasa Inggris, tenses itu ada 16, ada juga yang mengatakan 12. Tuh. Kalau bisa kita mempelajari yang 16, kenapa? Kalau ada yang mengatakan 16, kita oke, sudah siap. Kalau pun ada yang mengatakan 12, maka kita juga sudah siap. Karena yang 16 saja siap, apalagi yang 12, seperti itu. Baik. Tenses yang verbal itu ada 16. Maka tenses nominal itu kan tenses nominal itu ada separuhnya. Kalau yang verbal 16, maka separuhnya 16 adalah berapa? 8. 8 kali 2 16. Jadi separuhnya. Yang kemudian kalau tensesnya ada 12, maka tenses verbalnya ada 12, maka nominalnya ada 6. Seperti itu dalam prakteknya ya. Sekali lagi, kalau verbalnya itu ada 16, maka nominalnya ada 8. Tapi kalau verbalnya ada 12, maka nominalnya ada 6. Seperti itu. Oke. Itu yang kita bahas tentang kalimat verbal dan nominal pada pertemuan kali ini. Oke, sekarang kita langsung maju masuk ke materi ya. Oke. Oke, kita akan belajar tentang ini ya. Tenses, yaitu yang kita bahas adalah kalimat verbal dan kalimat nominal. Sekali lagi, kalimat verbal dan kalimat nominal. Ini nanti akan ada agak jelimet kalau masih baru belajar, kamu mungkin akan tidak paham dengan penjelasan saya. Anda bisa hubungi saya nanti ya di bawah video ini di kolom komentar.
atau Anda bisa langsung menghubungi saya di 081321325379. Nomornya juga sudah saya share di bawah video itu ya. Oke, jadi ini hanya pengantar saja. Kalau ada yang bingung, maka bisa langsung ditanyakan. Ini kalimat verbal ya. Kalimat verbal adalah yang pertama, ini ada dua definisi. Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerja, kalimat yang kata salah ya ini ya, bukan salah. Sebenarnya verb itu kata kerja gitu ya. Kalimat yang verb atau kata kerjanya gitu ya. Kalimat yang verbnya atau kata kerjanya menyatakan aktivitas dari subjek. Sekali lagi, kalimat yang kata kerjanya atau kalimat yang verbnya, verb itu kan kata kerja. Kalimat yang kata kerjanya menyatakan aktivitas dari subjek. Subjek itu apa saja? Ya pelaku. Subjek itu apa sih? Pelaku. Pelaku itu contohnya apa? Ya orangnya yang melakukan itu. Andi, Ani, Ana, Sinta, Bella. Nah, itu namanya pelaku. Atau hewan, kucing, anjing, gajah, itu juga bisa. Ya. Atau I, you, we, they, she, he, it. Nah, itu juga bisa itu ya, kata ganti. Namanya pronoun. Itu juga bisa menjadi subjek. Jadi kalimat yang kata kerja. Oh, ini kurang ya sebenarnya ya. Jadi definisi yang benar di sini adalah kalimat yang kata kerja utamanya. Nah, ini silahkan nanti diganti ya. Kalimat yang kata kerja utamanya. Karena kenapa saya mengatakan ada kata kerja utama? Ya, karena di dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja utama, ada kata kerja yang bukan utama. Dalam kurung adalah kata kerja bantu. Sekali lagi, dalam bahasa Inggris itu ada namanya kata kerja utama, ada kata kerja bantu. Kalau kata kerja utama itu namanya ordinary. Kalau kata kerja bantu namanya auxiliary. Seperti itu. Sekali lagi, kalau kata kerja utama itu kan namanya ordinary, biasanya disingkat dengan ORD ya. Kemudian kalau kata kerja bantu itu adalah auxiliary, biasanya disingkat dengan AUX gitu ya, auxiliary, kata kerja bantu. Oke, setelah itu sekali lagi ya, saya ulang lagi, kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerja utamanya gitu ya. Sekali lagi, kalimat yang kata kerja utamanya menyatakan aktivitas dari subjek. Contoh, I speak English. I speak English every day. Saya speak berbicara English, bahasa Inggris setiap hari. Saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. I speak English every day. Nah, di sini mana subjeknya? Jelas. Ini subjeknya berupa I, ini adalah subjek. Ya, example itu contoh ya, example. I sebagai subjek, speak ini adalah kata kerja atau verb-nya. Karena ini adalah simple present, maka verb-nya menggunakan verb satu. English sebagai objek, objeknya bukan manusia, objek benda English. Everyday kata keterangan apa? Waktu, everyday, setiap hari. Nah, di sini adalah contoh kalimat verbal. Kenapa? Karena di sini kata kerjanya menyatakan aktivitas dari subjek. Kok bisa? Iya, speak ini ya. Speak ini apa? Dia berbicara. Maka berbicara pasti ada aktivitasnya. Seperti itu. Itu. Speaking. Jadi speak itu berbicara. Contoh lagi apa? I go to school. Nah, go ini kan pergi. Pergi itu kan ada aktivitasnya. Nah, itu namanya kalimat
verbal. Kenapa? Karena ada aktivitasnya. Sekali lagi, kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerja utamanya menyatakan aktivitas dari subjek. Oke. Kemudian di sini, mana kata kerja utamanya? I speak English every day, mana kata kerja utamanya? Ya, ini. Jadi, I speak English every day, kira-kira di situ ada berapa kata kerja? Ada berapa? Ada satu. Ya, di situ hanya speak saja. Karena di situ hanya ada satu, maka dia langsung menjadi kata kerja utama seperti itu. Jadi kenapa di situ apa namanya? Jadi begini, kalau ada sebuah kata kerja, ya, di dalam kalimat kalau hanya ada satu kata kerja, maka dia langsung menjadi kata kerja utama. Tapi kalau di situ ada lebih dari eh, satu kata kerja, contohnya dalam yang contoh kedua ini, she is speaking English, she is speaking English now. Maka di sini ada berapa kata kerja? Ada dua, yaitu ada is sama speaking. She sebagai subjek, is kata kerja, speaking kata kerja, English benda, English objek, now keterangan. Tuh. Nah, ini mana buktinya? Kok bisa is kata kerja? Iya. Kenapa kok is bisa kata kerja? Iya. Kok bisa? Iya. Jadi apa dasarnya? Apa dalilnya bahwa is kata kerja? Karena is itu bisa ditasrif. Kok ditasrif? Bisa di apa? Ada perubahannya. Ya. Jadi is itu dari kata to be. Ya. Be is mr. Ya. Be kalau verb satunya itu is mr. Ya. Kalau be-nya itu berinfinitif ya. Be, kemudian verb satunya is mr, berarti is mr, is atau m atau r itu verb satu, ya. Kemudian was atau were itu verb 2 ya. Kemudian been itu verb 3-nya, been. Nah, kemudian being itu nanti verb ing-nya. Sekali lagi, is itu adalah kata kerja, apa buktinya atau dasarnya atau dalilnya bahwa kata kerja karena ada perubahannya is yaitu be, kemudian is mr verb 1, kemudian verb 2-nya adalah was were, verb 3-nya adalah been, verb ing-nya adalah being. Nah, maka di situ she is speaking English now, itu ada dua kata kerja is dengan speaking. Ini dinamakan verbal apa kalimat nominal. Nah, di sini dinamakan kalimat verbal. Kenapa? Karena di sini kata kerja utamanya berupa apa? Karena kata kerja utamanya menyatakan aktivitas dari subjek. Jadi begini, bagaimana kita mencari kata kerja utama? Cara kita mencari kata kerja utama adalah kalau di situ ada beberapa kata kerja, maka kata kerja utama itu adalah yang terletak paling akhir. Dan yang namanya kata kerja utama itu hanya satu. Kalau kata kerja bantu, itu di dalam kalimat verbal itu maksimal ada 3. Kalau di dalam kalimat nominal maksimal kata kerja bantu itu ada 2. Kalau apa namanya? Kalau kata kerja utama atau ordinary, maka di dalam kalimat itu pasti hanya ada satu. She is speaking English now. Is dan speaking adalah kata kerja. Nah, kira-kira dari kedua itu is dengan speaking mana kata kerja utamanya? Ya, tentunya kata kerjanya adalah yang speaking. Kenapa? Karena speaking itu terletak paling akhir. Is sama speaking lebih dahulu is kemudian speaking. Maka speaking itu dinamakan yang terakhir atau kedua. Maka karena kata kerja utama itu adalah definisi adalah terletak di paling akhir, maka di sini yang paling benar adalah is speaking itu, maka speaking-nya itulah yang menjadi kata kerja utama. Seperti itu.
wah gampang cuma kayak gitu aja. Ya memang gampang kalau yang itu. Tapi kalau seperti yang bawahnya itu, you would have been speaking English. Nah, ini mana kata kerjanya? Nah, itu kata kerja ya. Mana itu ada you subject, would kata kerja, have kata kerja, be kata kerja, speaking kata kerja, English baru di situ objek. Berarti di situ ada 4, yaitu would, have, been, speaking. Itu kata kerja semua. Nah, kemudian untuk menganalisa bahwa ini kata kalimat verbal bagaimana, ya kita lihat di situ. Mana kata kerja yang paling akhir? Would, have, been, speaking. Berarti yang paling akhir adalah speaking. Speaking itu apa artinya tadi? Ada aktivitasnya enggak? Iya, ada aktivitas berbicara, ada aktivitasnya. Oke. Berarti di situ eh, bisa dipastikan itu adalah kalimat verbal seperti itu. Oke, lanjut. Kalimat nominal adalah kalimat yang verbnya dari gini betul ya. Kalimat yang verb atau kata kerjanya tidak menyatakan aktivitas dari subjek melainkan sebagai penghubung antar subjek dengan komplement atau pelengkapnya. Ini contohnya I am happy. Di sini I sebagai subjek, am sebagai kata kerja. Happy adalah menjadi komplement atau pelengkap. Terkait dengan pelengkap itu seperti apa, nanti kita bahas mungkin di video berikutnya. I am happy, di sini I sebagai subjek, am sebagai kata kerja, happy sebagai pelengkap. Mohon maaf ini seringkali teman-teman itu bingung tentang M itu adalah, oh bukan, M itu auxiliary. Ya auxiliary itu apa artinya? Kata kerja bantu. Ya berarti kata kerja. Gitu. I am happy di sini ada apa namanya? Ini adalah kalimat nominal. Kenapa? Karena I am happy. Contoh apa artinya? I am happy. Saya senang. Oh, saya senang. I am happy. Saya senang. Ada aktivitasnya enggak? Enggak ada di situ. Kenapa? I am happy di sini ya itu saya senang. Itu bukan tidak ada aktivitasnya. Tapi I am happy itu adalah suasana, menyatakan suasananya senang. Berarti I am happy di sini. Ini tidak ada apa namanya, tidak ada aktivitasnya, akan tapi suasana, bukan aktivitas. I am happy. Berarti apa? I am happy, saya senang. Berarti di sini kata kerjanya tidak menyatakan aktivitas, tetapi apa? Hanya sebagai penghubung antara subjek dengan komplement. Mana yang dihubungkan itu I dan happy. Nah, ini ya sebagai penghubung antara I dengan happy. Kenapa dihubungkan? Iya, karena memang ini rumusnya seperti itu. M, I am happy. I sebagai subjek, happy sebagai komplement, maka definisinya tadi adalah apa namanya, tidak menyatakan aktivitas dari subjek, melainkan sebagai penghubung antara subjek dengan komplement, yaitu menghubungkan antara I dengan happy, seperti itu. Jadi kalau di situ kalimatnya bisa disimpulkan tadi, kalau kata kerjanya itu menyatakan aktivitas dari subjek, kalau kata kerja utamanya itu menyatakan aktivitas dari subjek, maka di situ apa namanya bisa dipastikan itu ada kalimat verbal. Dan kalau kata kerja utamanya tidak menyatakan aktivitas dari subjek, maka itu bisa dipastikan adalah kalimat nominal. Nah, contoh, she has been happy. She has been happy. Mana kata kerjanya? Ada has, ada been. Itu apa sih? Iya, have itu dari kata have. Karena di sini she, maka menjadi has. Pembahasan ini nanti kalau Anda mempelajari simple present dan present perfect. Nanti di sana ada perubahan have menjadi has itu kenapa? Seperti itu. Berarti she has been happy. Di sini ada berapa kata kerja? Ya benar. Di sini ada 2 kata kerja, has dan been. Maka kata kerja utamanya yang mana? Ya tentu adalah yang been. Kenapa? Been itu terletak paling akhir atau terletak nomor 2 has been. Nah, ini been terakhir kan, terakhir daripada has. Maka di sini been itu kata kerja bantu. Nah, she has been happy, dia perempuan telah senang. Di sini tidak menyatakan aktivitas, tapi been di sini hanya has been di sini hanya apa namanya? Have been di sini hanya apa namanya? Hanya menghubungkan antara subjek dengan komplement seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi untuk yang kalimat nominal itu. Kemudian ini adalah definisi yang lain.
lebih mudah pemahamannya. Kalau yang tadi definisi yang pertama, sekarang definisi yang kedua. Ini kalimat verbal adalah, ini definisi yang kedua, kalimat yang kata kerja utamanya atau yang verbnya, kalimat yang kata kerja utamanya adalah salah. Tulisan saya salah ya, gitu ya. Oke. Oke, saya rubah saja. Nggak usah lah, biar Anda tahu sendiri nanti ya. Kalimat yang kata kerja utamanya, kalimat yang kata kerja utamanya bukan adalah bukan anggota to be, sebenarnya gitu ya, yang benar ya. Sekali lagi, kalimat yang kata kerja utamanya, kalimat yang kata kerja utamanya bukan anggota to be. Kalau di sini kan berupa anggota to be, tapi yang benar adalah kalimat yang kata kerja utamanya bukan anggota to be. To be itu apa sih? Nah, alhamdulillah. Ini anggota to be. He is an always working thing. Intinya kalau kata kerja utama, kalau kalimat alhamdulillah, amin. Anggota to be itu ada 8 ini ya. Be is an always working being. Jadi kalau kata kerja utamanya nanti, oh ya Allah. Kalau kata kerja utamanya nanti adalah salah satu dari ini semua, oh, gini. Tadi definisi kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerja utamanya bukan termasuk anggota to be. Maka Anda lihat nanti di dalam kata kerja utamanya tersebut ada ini apa enggak. Kalau ternyata Anda lihat di analisa ternyata kok kata kerja utamanya itu apa namanya berupa ini, ada salah satu dari 8 ini, maka bisa dipastikan itu kalimat nomi. Nah, kalau di sini adalah kumpulannya apa namanya kata kerja utamanya nanti tidak termasuk ini, maka kalimat verbal seperti itu aja. Jadi kalimat verbal adalah yang kedua ini ya, kalimat yang kata kerja utamanya bukan termasuk anggota to be. Itu ya, mohon maaf. Seperti contoh gini, she is speaking English now. Ada kedua kata kerja is dengan speaking. Speaking itu anggota to be bukan. Speaking, is MA was verb, be is MA was verb in being. Speaking termasuk enggak? Enggak, berarti bisa dipastikan speaking in adalah termasuk apa namanya verbal sentence atau kalimat verbal. Kalau di sini nanti ini ada definisi kalimat nominal, kalimat yang kata kerja utamanya tidak termasuk anggota to be, malah salah ya. Mohon maaf, ini kesalahan ketik ya. Pembuatan video ini setelah subuh, jadi masih agak ngantuk-ngantuk sedikit. Oke, kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerja utamanya adalah anggota to be. Yang benar seperti itu ya. Kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerja utamanya termasuk anggota to be. Sekali lagi kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerja utamanya termasuk anggota to be. Contoh di sini. I am happy. M itu, nah di situ kan sendiri, maka dia pasti pasti dia itu adalah kata kerja utama. Kenapa? Karena dia hanya satu. Nah di situ dia kata kerja utama. Nah, dia berupa anggota to be bukan. Oh, M is a OB is MA was verb be. Oh, dia termasuk M. Nah, M itu termasuk anggota to be. Karena dia adalah anggota to be, maka bisa dipastikan itu adalah kalimat nominal. Nah, contoh si has been happy. Ada dua kata kerja di sini, has that been. Nah, mana kata kerja utamanya? Been, kata kerja utama. Kenapa? Karena terletak di paling
akhir. Bin itu kata kerja utama bukan? Iya, kata kerja utama itu berupa bin. Bin itu berarti she has been happy ini termasuk anggota termasuk verbal apa kalimat nominal? Kalimat nominal. Nah, kenapa dinamakan kalimat nominal? Ya, karena bin di situ sebagai kata kerja utama dan bin tersebut adalah berupa anggota to be. Ya, kok bisa? Iya. Coba be buzzword bin. Nah, be. Nah, bin termasuk anggota to be. Maka karena dia termasuk anggota to be, maka dia menjadi kalimat nominal seperti itu. Kemudian ini untuk kata kerja ya perubahan kata kerja. Ada verb 1, verb 2, verb 3, verb E. Oke, saya kira nggak terlalu kita bahas ini. Mungkin bisa kita bahas di video yang lain. Jadi gitu ya. Jadi pada intinya, oh ya tamat sudah terakhir. Jadi saya ulang lagi dari awal bahwa tenses itu dibagi menjadi dua. Ada yang verbal, ada yang nominal. Nah, yang verbal ada 16, yang nominal ada separuhnya yaitu 8. Atau juga tenses itu yang verbal ada 12, yang nominal ada 6 seperti itu. Kemudian saya terangkan kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerja utamanya menyatakan aktivitas dari subjek. Kalau kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerja utamanya tidak tidak menyatakan aktivitas dari subjek melainkan sebagai penghubung antara subjek dengan komplement atau pelengkap. Atau definisi yang kedua, kalimat yang kalau kalimat verbal adalah yang definisi yang kedua ya. Kalimat yang kata kerja utamanya bukan anggota to be. Contohnya I am speaking English. Am sama speaking ini kata kerja. Speaking ini kata kerja utama karena apa? Karena ditaruh di akhir. Nah, speaking itu termasuk anggota to be bukan? Oh, bukan. Oh, karena dia bukan anggota to be kata kerja utamanya, maka dia termasuk kalimat verbal seperti itu. Selanjutnya, I am happy atau ya I am happy lah, I am happy. Mana kata kerja utamanya? Yaitu tadi am. Kan nggak bisa kata kerja utama ya karena berdiri sendiri. Nah, karena di situ kata kerja utamanya berupa M itu apa? Anggota to be bukan. Be ism I was were been being. Oh iya, M termasuk anggota to be. Karena dia kata kerja termasuk anggota to be, maka dia menjadi nominal. Nah, kalimat nominal seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Mohon maaf kalau banyak salahnya ya. Di PowerPoint ini banyak salahnya, tapi nanti PowerPoint yang sudah saya share di bawah video, yang linknya saya taruh di bawah video, itu adalah link yang tulisan yang sudah saya benarkan. Mohon komentarnya nanti kalau ada yang kurang-kurang, karena memang susah untuk menjelaskan dari berbagai sisi ya. Karena ketika kita mau menjelaskan dari satu sisi, maka sebenarnya kita juga butuh menjelaskan dari sisi yang lain. Terima kasih, banyak sekali mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.